Menjelang seri Amerika, perhatian pengamat mulai tertuju pada satu hal yang berbeda dari persiapan Veda Ega Pratama. Dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas persiapan Veda terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya dari sisi latihan fisik, tetapi juga dalam pendekatan terhadap strategi balapan dan adaptasi terhadap karakter sirkuit. Seri Amerika dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dengan kombinasi tikungan teknis dan perubahan ritme yang menuntut konsentrasi penuh dari setiap pembalap. Bagi pembalap muda, menghadapi sirkuit seperti ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Namun, dalam kasus Veda, persiapan yang dilakukan menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada penyelesaian balapan, tetapi juga berusaha meningkatkan performa secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari intensitas latihan yang lebih terstruktur, serta keterlibatan tim dalam mengevaluasi performa sebelumnya. Beberapa pengamat menilai bahwa perubahan dalam pola persiapan ini bisa menjadi indikasi adanya target yang lebih tinggi. Ketika seorang pembalap mulai meningkatkan detail kecil dalam latihan, biasanya hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik di lintasan. Meskipun demikian, hasil akhir tetap akan ditentukan oleh performa di hari balapan. Namun, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah bahwa persiapan menuju seri ini tidak dilakukan secara biasa. Dan hal tersebut menjadi awal dari perhatian yang lebih besar terhadap peluang yang dimiliki Veda. Seri Amerika tidak hanya menjadi satu balapan biasa, tetapi juga sering dianggap sebagai titik yang dapat memengaruhi arah klasemen. Karakter sirkuit yang unik membuat banyak pembalap harus melakukan penyesuaian yang signifikan. Tidak semua pembalap mampu langsung menemukan ritme terbaik mereka, sehingga hasil di seri ini seringkali berbeda dibandingkan balapan sebelumnya. Faktor adaptasi menjadi sangat penting, terutama bagi pembalap yang ingin mempertahankan atau meningkatkan posisi di klasemen. Dalam konteks ini, posisi Veda di klasemen sementara membuat seri Amerika menjadi sangat krusial. Dengan selisih poin yang sangat tipis antar pembalap di papan atas, satu hasil positif dapat memberikan perubahan besar. Sebaliknya, hasil yang kurang maksimal juga bisa berdampak pada penurunan posisi. Beberapa analis motorsport menyebut bahwa balapan di sirkuit seperti ini seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang hanya konsisten dan mereka yang mampu memanfaatkan peluang. Kemampuan membaca karakter lintasan dan mengambil keputusan yang tepat akan sangat menentukan. Bagi Veda, situasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Ia berada dalam posisi yang cukup dekat dengan pembalap di atasnya, sehingga setiap poin yang diperoleh menjadi sangat berharga. Dan ketika klasemen mulai semakin ketat, perhatian pun bergeser ke angka-angka yang menunjukkan seberapa dekat persaingan tersebut. Perbedaan poin yang sangat tipis di papan klasemen membuat setiap balapan kini memiliki dampak yang jauh lebih besar. Maximo Quiles masih memimpin klasemen dengan 45 poin. Di posisi kedua, ada Marco Morelli dengan 28 poin. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menduduki posisi ketiga dengan 27 poin, hanya terpaut satu angka dari posisi runner-up. Selisih ini menjadi salah satu yang paling ketat dalam persaingan papan atas. Di bawahnya, Alvaro Carpe berada di posisi keempat dengan 26 poin, diikuti David Almanza dengan 25 poin. Posisi berikutnya ditempati Valentin Perone dengan jumlah poin yang sama, kemudian Adrian Fernandez dengan 18 poin, serta Brian Uriarte dengan 14 poin. Susunan ini menunjukkan bahwa persaingan tidak hanya terjadi di 2 atau 3 posisi teratas, tetapi juga melibatkan beberapa pembalap sekaligus. Kondisi seperti ini membuat setiap balapan menjadi sangat penting. Satu hasil podium dapat mengubah posisi secara signifikan, sementara kehilangan beberapa poin saja bisa membuat pembalap turun beberapa peringkat sekaligus. Hal ini meningkatkan tekanan bagi seluruh pembalap yang berada di papan atas. Bagi Veda, posisi ketiga dengan selisih 1 poin membuka peluang besar untuk naik ke posisi kedua. Namun di sisi lain, jarak yang tipis dengan pembalap di bawahnya juga menuntut konsistensi yang tinggi. Dan dalam situasi seperti ini, kekuatan mental serta kemampuan menghadapi tekanan menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Selain peluang yang terbuka, tekanan dari para rival juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pembalap seperti Maximo Quiles menunjukkan konsistensi yang cukup kuat di awal musim, sehingga mampu memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh. Sementara itu, Marco Morelli terus menjaga performa untuk tetap berada di posisi kedua. Di belakang mereka, beberapa nama lain juga mulai menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Kehadiran banyak pembalap dengan kemampuan yang relatif seimbang membuat persaingan menjadi semakin kompleks. Tidak ada satu pembalap pun yang benar-benar dominan dalam setiap balapan. Hal ini berarti setiap posisi harus diperjuangkan hingga lap terakhir. Bagi Veda, situasi ini menghadirkan tantangan tambahan. Ia tidak hanya harus mengejar pembalap di depannya, tetapi juga menjaga posisinya dari tekanan pembalap lain yang berada sangat dekat di klasemen. Setiap keputusan di lintasan akan berdampak langsung terhadap hasil akhir. Beberapa pengamat menilai bahwa kemampuan untuk tetap fokus di tengah tekanan seperti ini akan menjadi kunci. Pembalap yang mampu menjaga konsistensi biasanya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di papan atas. Dan disinilah perhatian mulai tertuju pada perkembangan performa Veda dalam beberapa balapan terakhir. Salah satu faktor yang mulai menarik perhatian adalah meningkatnya konsistensi performa Veda di lintasan. Dalam beberapa seri sebelumnya, Veda menunjukkan kemampuan untuk tetap berada dalam persaingan utama. Ia tidak hanya mengandalkan satu hasil baik, tetapi mulai membangun performa yang stabil dari balapan ke balapan. Konsistensi seperti ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan peluang seorang pembalap di klasemen. Selain itu, gaya balapnya juga terlihat mengalami perkembangan. Ia mulai lebih selektif dalam melakukan manuver, serta mampu mengelola ritme balapan dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek teknis maupun mental. Pengamat motorsport, namun tentu saja, konsistensi tersebut harus terus dipertahankan, terutama ketika menghadapi sirkuit dengan karakter yang berbeda. Dan ketika semua faktor mulai mengarah ke arah yang positif, muncul satu pertanyaan yang mulai banyak dibicarakan. Melihat perkembangan performa dan posisi di klasemen, peluang untuk meraih podium kembali mulai dianggap realistis. Beberapa analis menilai bahwa Veda memiliki kombinasi yang cukup lengkap untuk bersaing di posisi 3 besar. Kecepatan dasar yang kompetitif, ditambah dengan peningkatan dalam pengambilan keputusan di lintasan, menjadi faktor pendukung utama. Selain itu, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan juga memberikan keuntungan tersendiri. Seri Amerika menjadi kesempatan penting untuk membuktikan hal tersebut. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan memanfaatkan peluang yang ada, hasil positif sangat mungkin dicapai. Namun, seperti yang sering terjadi di Moto3, hasil akhir akan sangat dipengaruhi oleh detail kecil di setiap lap. Meskipun banyak faktor yang masih akan menentukan, arah perkembangan yang ditunjukkan saat ini memberikan gambaran bahwa peluang tersebut bukan sekadar kemungkinan. Ada dasar yang cukup kuat untuk mendukung prediksi tersebut. Dengan semua faktor yang telah dibahas, perhatian kini tertuju pada bagaimana Veda akan menjalani balapan berikutnya. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang akan menjadi fokus utama. Apakah seri Amerika akan menjadi momen penting berikutnya dalam perjalanannya?